Perkenalkan, saya sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi akan membagi pidato saya ke dalam dua hal. Yang pertama adalah latar belakang dan yang kedua adalah argumentasi. Masuki poin pertama pidato saya, yaitu latar belakang, saya akan menjelaskan bagaimana emosi ini muncul. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan latar belakang atas munculnya emosi ini, saya akan melimitasi area perdebatan kita kali ini kepada suatu sikap apatis terhadap politik yang akan kami angkat. Isunya adalah pada budaya golput yang banyak dilakukan oleh para pemuda di Indonesia. Serta politik di sini merupakan politik dalam pemilihan umum di Indonesia. Berangkat dari menjelang diadakannya pemilu, banyak mulai muncul sikap-sikap masyarakat, terutama pada remaja yang menunjukkan sikap apatis. Sikap apatis yang mereka lakukan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kredibilitas pemerintah yang hilang di mata masyarakat. Banyak janji manis para calon dalam pemilu yang ditawarkan, namun tak kunjung direalisasikan ketika calon tersebut menduduki pemerintahan. Hal ini juga sudah terjadi berulang-ulang kali, karena masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah karena pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat atau bahkan buruknya pemerintah dalam menyelesaikan suatu isu. Politik identitas di sini juga menjadi penyebab salah satu sikap apatis masyarakat. Dikarenakan banyak sekali suara masyarakat minoritas yang tidak didengarkan dan terdiskriminasi oleh mayoritas. Jadi mereka malas untuk mencampuri urusan. Sikap apatis tersebut sangatlah mengkhawatirkan Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Dikarenakan sikap apatis tersebut akan mengarah kepada budaya golput dalam pemilihan umum di Indonesia, yang seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi yang kental, di mana partisipasi masyarakat terhadap politik sangat dibutuhkan. Pemilu merupakan hal yang sangat krusial dalam politik Indonesia. Mengapa demikian? Karena pemilu merupakan awal dipilihnya pemimpin, di mana pemimpin akan menjalankan fungsi kebijakan yang ada di negara kita. Apabila sikap apatis masyarakat dalam golput ini terjadi, sistem pemerintahan ini tidak akan berjalan dengan semestinya, dikarenakan dapat terjadi terpilihnya pemimpin yang buruk dan akhirnya akan berdampak pada kebijakan yang ada di Indonesia dan mempengaruhi masyarakat yang ada, seperti pembentukan undang-undang yang tidak memperhatikan aspek untuk masyarakat, korupsi dan lain sebagainya. Artinya ketika suatu pemerintahan dan kebijakan yang dihasilkan buruk, maka hal tersebut akan berdampak buruk juga kepada masyarakat yang ada. Parahnya lagi, Dewan Juri yang terhormat, golongan masyarakat yang banyak melakukan golput merupakan pemuda-pemuda, di mana pemuda di Indonesia merupakan generasi yang lebih berpendidikan dan lebih sadar akan baik buruknya suatu calon dalam pemilu, dan mereka memiliki pandangan yang visioner. Sungguh tidak bermoral bagi mereka yang mengetahui bahwa hal ini tidak baik dan nantinya akan memberikan dampak buruk pada masyarakat yang ada, tetapi mereka tetap membiarkan hal itu terjadi. Maka dari itu, kami percaya bahwasanya sikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Kami sadari bahwa, walaupun banyaknya sikap apatis pada pemilu di Indonesia tidak akan merubah siklus yang berulang kali dalam sistem pemerintahan Indonesia, namun setidaknya, apabila sikap apatis kita kurangi, maka hasil pemilu yang baik akan lebih tercapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakter dari beberapa kunci yang ada pada mosi kita kali ini. Pertama, apatis. Sikap apatis merupakan sikap acuh tak acuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar. Orang yang memiliki sikap apatis akan cenderung cuek dan tidak mau mencampuri urusan dan tidak peduli terhadap suatu urusan. Dalam kasus ini, apatis dalam bidang politik merupakan tidak pedulinya seseorang individu terhadap politik yang ada. Sikap apatis terhadap politik mengarah kepada golput atau membiarkan keadaan buruk atas politik yang ada. Kedua, politik. Politik merupakan proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik dalam hal ini kita fokuskan terhadap politik demokrasi di Indonesia yang membutuhkan aspirasi masyarakatnya dalam menjalankan suatu kebijakan. Seperti dalam pemilihan umum yang sangat membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif memilih pemimpin untuk menjalankan kebijakan yang ada di negara Indonesia, yakni pada pemilu. Sehingga tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam politik Indonesia, proses pembentukan tersebut tidak akan berjalan. Ketiga, moral dalam hal ini merupakan moral yang merupakan ajaran yang merupakan hasil manusia melalui unsur budaya dan agama. Moral menjadi acuan secara hukum perilaku yang diterapkan pada setiap individu ketika bersosialisasi maupun berinteraksi dengan individu yang lainnya. Dalam kasus ini, standar moralisasi yang baik dan buruk, yakni moral yang ada di dalam sistem masyarakat Indonesia, yakni perilaku seseorang tersebut dapat diterima sesuai dengan moral yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, kami sebagai tim afirmasi percaya bahwasanya sikap apatis terhadap politik merupakan tindakan yang tidak bermoral. Memasuki poin betul saya yang kedua, yakni argumentasi. Dewan Juri yang terhormat, pada pihak kami, mosi ini diberikan secara moral itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian? Sadari, Dewan Juri yang terhormat, moral yang baik dalam masyarakat Indonesia merupakan perilaku yang sesuai dengan ajaran yang ada di dalam masyarakat. Dan ketika hal tersebut tidak dijalankan, maka akan dampak buruk pada masyarakat. Sedang masyarakat Indonesia menganggap bahwasanya sikap acuh tak acuh artinya sikap tidak peduli. Ketika seseorang membiarkan sesuatu yang buruk terjadi, di mana ini akan mengarah kepada kehidupan yang buruk dalam masyarakat, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang amoral. Ketika kita membiarkan sesuatu yang buruk terjadi, maka hal tersebut dianggap amoral. Hal ini sama halnya dengan golput dalam pemilu, di mana kita akan membiarkan orang-orang yang tidak berkualitas menjalankan kebijakan negara Indonesia yang pada akhirnya akan mengarah kepada kehidupan masyarakat yang tidak sejahtera. Karena kebijakan-kebijakan tersebut akan mengatur arah kehidupan masyarakat seperti undang-undang serta kebijakan-kebijakan lainnya, maka dari itu dalam sisi kami hal ini dibenarkan secara moral. Mosi ini dibenarkan
dan harus segera disadari masyarakat. Mengapa? Secara urgensi, apabila tindakan akan apatis ini terus terjadi di masyarakat, maka akan terus terjadi ketimpangan yang buruk dalam sistem masyarakat. Karena bayangkan, nilai ini akan diyakini oleh karena apabila dalam golput kita tetap memilih untuk apatis, maka kita akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak baik untuk memimpin negara kita. Dan mengapa hal ini harus disadari oleh masyarakat? Ketika masyarakat menyadari bahwa sikap apatis merupakan tindakan amoral, maka masyarakat akan berusaha menghilangkan budaya tersebut. Dengan apa? Dengan mendidik para pemuda untuk tidak bersikap apatis dan menggaung-gaungkan hal tersebut, sehingga pemuda dan masyarakat akan sadar dan mulai menggunakan suaranya dan tidak apatis. Serta para pemuda dan masyarakat akan lebih menghargai pemerintah yang sudah memberikan memberikan kesempatan mereka untuk bersuara, sehingga mereka akan menggunakan suara mereka untuk membangun negara menjadi lebih baik agar masyarakat sejahtera dan terpilihnya pemimpin yang baik. Bangga menutup kasus.